Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar mengenai subring dan ideal. Tetapi di video ini kita hanya akan fokus pada bagian pertamanya saja, yaitu tentang subring. Oke, jadi saya ingin mengingatkan sebentar, waktu kita belajar tentang teori grup itu kan ya, kita belajar ada suatu struktur yang sebagai subhimpunan di suatu grup, dan ternyata ya subhimpunan tersebut adalah grup juga dengan operasi yang sama. Nah, kurang lebih untuk yang subring itu ya seperti itu idenya. Jadi kita bisa melihat ada subhimpunan dari suatu ring, dan ternyata dia juga menjadi ring dengan operasi yang tentunya di sini operasinya ada dua ya. Ada penjumlahan dan perkalian yang sama seperti di ringnya. Jadi itu motivasi awalnya. Dan di video kali ini kita hanya akan fokus ke yang bagian pertama mengenai subring. Oke, pertama kita lihat suatu fenomena yang sangat menarik, khususnya di himpunan bilangan bulat. Dan di sini kita punya ring Z terhadap penjumlahan dan perkalian bilangan. Dan jelas ya dia ring, dan kita bisa melihat subhimpunannya misalkan yang kelipatan 2. Jadi di sini kita punya semua yang kelipatan 2 ya. Nah, jelas dia merupakan himpunan bagian tak kosong dari Z. Nah, kita juga dapat menunjukkan bahwa terhadap operasi penjumlahan dan juga perkalian bilangan bulat, 2Z itu merupakan ring. Jadi seperti yang sudah kita ketahui ya, ketika kita belajar di teori grup, 2Z itu merupakan subgrup plus komutatif ya. Jadi tidak hanya subgrup saja, tapi dia merupakan grup yang komutatif. Nah, tinggal cek asosiatifnya, distributifnya, dan itu juga pasti berlaku. Jadi 2Z itu merupakan ring. Tetapi, nah ada subhimpunan lain yang juga merupakan ya himpunan bagian yang tak kosong. Tapi sekali lagi ya, dia bukan merupakan subgrup terhadap penjumlahan. Yang artinya apa? Dia juga bukan suatu subring ya di sini ya. Jadi dia bukan ring. Nah, alasannya kenapa? Ya karena operasi penjumlahan di ini 1 plus 2Z itu ya kalau kita jumlah itu kan, kalau kita punya misal 3 tambah 5 itu 8. 8 tidak lagi masuk ke sini. Jadi penjumlahannya dia tidak tertutup. Akibatnya apa? Dia bukan suatu ring. Nah, jadi kita bisa membandingkan dua kasus tersebut. Yang pertama kita punya 2Z, dan yang kedua adalah kita punya 1 plus 2Z. Kesimpulannya apa di situ? Nah, himpunan bagian dari suatu ring itu belum tentu merupakan ring kembali. Dan tentunya di sini dengan operasi yang sama seperti induknya. Jadi, nah kita punya definisi subring di sini. Jadi misalkan S itu adalah himpunan bagian tak kosong dari ini ya, di R plus kali. Jadi sekali lagi plus di sini ini untuk memudahkan saja, dan tidak harus penjumlahan bilangan. Kalinya di sini juga tidak harus perkalian bilangan. Dan himpunan S ini disebut subring dari R jika S-nya itu merupakan ring terhadap operasi yang sama pada R, yaitu operasi plus dan kali. Jadi bisa dilihat di sini ya latar belakang motivasinya. Kenapa kita mendefinisikan subring seperti ini? Ya mirip seperti ketika kita belajar teori grup. Ya, kita melihat di bagian subhimpunannya apakah ada sesuatu yang menarik. Ternyata ada. Salah satunya adalah subring. Jadi ini hanya salah satu yang menarik ya. Jadi masih ada banyak hal yang menarik juga tentang yang subhimpunannya. Nah, selanjutnya bagaimana dengan
contoh-contohnya. Lah, contohnya ya, kita kembali ke hal yang sederhana. Jadi ya pertama, seperti yang sudah kita bahas di depan tadi, 2Z itu merupakan ring juga dari ring Z plus kali. Jadi secara umum, nah, kalau kita punya suatu bilangan bulat tak negatif, NZ itu juga merupakan suatu subring dari ring ini. Nah, bagaimana pembuktiannya bisa dicoba sendiri karena tidak sulit. Dan sudah kita bahas juga di teori grup kalau NZ itu merupakan subgrup yang komutatif. Jadi ya karena komutatifnya sudah ada, grupnya ada, berarti kan tinggal mengecek yang asosiatifnya dan juga distributifnya. Dan khususnya ya kalau ketertutupan terhadap yang perkaliannya. Nah, selanjutnya kita juga punya ya struktur ini ya. Kita punya Z itu merupakan subhimpunan dari R dan dua-duanya merupakan ring ya terhadap ya perkalian dan penjumlahan bilangan ya di situ. Jadi kita bisa melihat Z itu merupakan subring dari R. Ini tidak sulit. Nah, selanjutnya apalagi yang masih dekat dengan kehidupan kita ya matriks ya, salah satunya ya. Ini ukuran 2x2, terus ya dibandingkan dengan matriks fullnya di sini yang semua entry-nya bisa tidak nol, kita ambil yang diagonal, dia merupakan subring dari ring ini. Terus apalagi? Nah, seperti kasus yang di grup, kita kan punya subgrup yang trivial, yaitu yang isinya hanya ya singleton identitas, terus yang kedua adalah dia sendiri. Nah, di sini subring juga punya. Jadi yang isinya 0 saja, jadi identitas terhadap penjumlahan, sekali lagi ya, identitasnya terhadap penjumlahan itu merupakan subring. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya nanti bisa dicek ya. Oke, ya mudahnya itu ya sederhananya kalau kita kalikan suatu elemen dengan 0, nolnya di sini identitas terhadap penjumlahan ya. Nah, dia hasilnya juga pasti 0. Kenapa seperti itu? Ya karena identitas terhadap penjumlahannya dapat dinyatakan dalam 0 plus 0 nantinya. Terus kita punya distributif yang akhirnya kita punya kanselasi terhadap penjumlahan karena semua elemennya punya inverse terhadap penjumlahan. Jadi ya pasti dia nanti jadi subring. Nah, R-nya sendiri juga ya suatu subring dan kita katakan mereka berdua trivial. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah kalau kita membuktikan subring ya, apakah harus mengecek semuanya? Apakah harus kembali lagi untuk mengecek ring full? Ya ternyata tidak. Kenapa? Karena banyak sifat yang diwariskan nantinya kan. Jadi kita harus bisa memanfaatkan fakta bahwa subring adalah ring di dalam suatu ring. Jadi ada beberapa hal yang ya nantinya bisa menurun dari yang sebelumnya. Jadi coba kita amati ya suatu syaratnya dari subring. Pertama adalah himpunan bagian tak kosong. Terus cek sifat-sifatnya apakah ada yang diturunkan. Ya jelas ya dari asosiatif dan distributifnya. Kenapa? Karena setiap elemen di S itu elemen di R. Jadi ya kalau kita punya sifat asosiatif dan distributif itu berlaku untuk semuanya. Ya yang kecil juga pasti berlaku karena kita mengambilnya ya dari yang semua itu tadi ya. Nah, terus kalau misalkan kita ingin ring, syaratnya apa yang harus dipenuhi? Ya pertama, ya yang pasti itu kan dia menjadi ring juga dengan operasi yang sama. Jadi plus dan kalinya dia jadi suatu ring. Artinya apa? Berarti kan S terhadap penjumlahan dia merupakan subgrup dan S terhadap perkalian harus jadi sub semigrup. Dan di sini tadi ya saya sudah note asosiatif dan distributifnya sudah menurun. Jadi
Ya, kesimpulannya apa? Jadi seperti ketika kita belajar grup dan subgrup, ya kan? Nah, ketika kita menunjukkan suatu subhimpunan tak kosong dari suatu grup itu grup lagi atau bukan, atau jadi subgrup, kan tidak harus kita kembali semuanya dicek. Ini pun juga, jadi tidak perlu semua sifat harus ditunjukkan, karena ada beberapa sifat seperti tadi ya, asosiatif, distributif, itu yang diwariskan. Terus, nah otomatis dia bisa disederhanakan. Jadi kita punya teorema ini. Jadi misalkan R itu suatu ring, S-nya itu himpunan tak kosong dari R. Nah, S-nya ini akan menjadi subring jika dan hanya jika. Jadi ini syarat perlu dan cukup ya, dua arah. Untuk setiap S1, S2 di S berlaku dua ini. Jadi pertama pengurangannya di S ini untuk menjamin subgrupnya. Dan yang kedua adalah perkaliannya ada di S ini menjamin ketertutupannya terhadap perkalian. Karena ya kita tidak mau kalau dikalikan ternyata keluar dari S, dia tidak akan jadi ring lagi. Jadi binernya di situ terhadap perkalian itu diperlukan. Jadi bagaimana cara menggunakannya? Nah, contohnya kalau di sini kita punya D-nya seperti ini ya. Akan ditunjukkan dia merupakan subring dari ya matriks, himpunan matriks ukuran 2x2 atas R. Ini terhadap penjumlahan dan perkalian ya, masih kurang sedikit ya di situ. Jadi kalau kita punya D-nya seperti ini, jelas tidak kosong karena nolnya masuk, terus kita cek dua-duanya. Dan ini hanya ya operasi di matriks biasa, jadi tidak akan sulit. Selanjutnya dari SPC, ya ini ya, teorema yang sebelumnya tadi. Nah, kita peroleh D-nya itu merupakan subring. Dan itu jauh lebih mudah, jauh lebih ringkas, jauh lebih cepat. Nah, bagaimana contohnya yang lain? Nah, kita di himpunan matriks, kita tidak hanya punya yang diagonal, tapi kita juga punya matriks segitiga. Nah, yang ini himpunan matriks segitiga atas, yang ini yang matriks segitiga bawah. Nah, itu juga merupakan subring dari M2R. Bagaimana dengan contoh lain? Ya, kalau misalkan tadi R-nya diganti dengan Z. Nah, dia juga merupakan subring. Kenapa? Ya, kalau kita punya semua entry-nya di Z, kita kalikan juga masih entry-nya semua di Z, ya kan? Dan pengurangannya juga sama ya. Jadi kita peroleh di sini dia menjadi subring dari MZ. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah ya lagi-lagi ketika kita melihat suatu definisi itu pasti ada asal muasalnya. Kenapa kok kita melihat seperti itu? Jadi ya tidak yang asal langsung ya. Jadi ya kita belajar itu ya harapannya tidak banyak menghafal dan tidak fokusnya ke hafalan ya. Jadi kalau bisa ya kita memahami. Jadi harapannya kalau misalkan kita memahami dan benar-benar paham itu nanti tidak mudah lupa. Jadi kalau misalkan harus menggali lagi tentang yang awal-awal, nah itu kan jadi mudah sekali untuk ingatnya. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dengan baik, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.